Dear people of tomorrow, halo semuanya, kembali lagi di series Talk with Natim yang kali ini kita akan bahas seputar Ambassador of Public Health. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alicia Damara Praditya sebagai Liaison Officer for Non-Governmental Organization AMSA Indonesia 2022-2023. Dan pada kesempatan kali ini saya nggak moderatori kesempatan ini sendirian nih. Oke, halo semuanya. Perkenalkan saya Lionel Masudi Sombolinggi, bisa dipanggil Leon yang pada tenure tahun ini diamanahkan sebagai Liaison Officer for Governmental Organization AMSA Indonesia 2022-2023. Nah, karena tak kenal maka tak sayang ya Lia, boleh nih teman-teman kita kenalan dulu. Halo semuanya, thank you so much sudah undang. Aku izin untuk memperkenalkan namaku adalah Angel Namulyadi, secara singkat bisa dipanggil dengan Angel. Aslinya dari AMSA UHT, angkatan 2020, dan saya diamanahkan menjadi Ambassador of Public Health AMSA Indonesia tahun 2021-2022. Oke, thank you Ica, thank you Lionel. Sebelumnya thank you juga nih udah ngundang aku di talk show kali ini. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama aku Keisha Nabel Garnet, atau singkat dipanggil Abel, yang berasal dari AMSA Universitas Indonesia angkatan 2020. Dan sama kayak Angel nih, kita dari tenure sebelumnya aku diamanahkan sebagai Ambassador of Public Health for District 2 AMSA Indonesia 2021-2022. Salam kenal semua. Oke, thank you Ica, dan halo juga Ica sama Leon dan juga teman-teman semuanya. Terima kasih juga udah diundang di Talk with Natim sama teman-teman APH di sini. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Benedicto Darel Kurnia Haryadi, akrab dipanggil Darel. Aku dari AMSA Universitas Diponegoro angkatan 2020 dan aku seangkatan sama Abel dan juga Angel yang pada tahun lalu diamanahkan sebagai Ambassador of Public Health for District 4 tenure 2021-2022. Salam kenal semuanya. Oke, nah mungkin untuk yang pertama kita perlu tahu dulu nih ya, apa itu sebenarnya apa sih? Oke, jadi Ambassador Public Health itu sendiri secara general adalah perpanjangan tangan dari non-governmental organization dan juga governmental organization. Nah, yang pastinya salah satu pekerjaannya adalah membuat suatu health campaign. Tapi juga akan ada pekerjaan di mana kalian berkolaborasi nih baik dengan AMSA member dari distrik kalian ataupun dari antar distrik jikalau kalian merupakan Ambassador of Public Health yang nasional. Ada dua, yaitu AMSA District Project ataupun AMSA National Project. Di sini kalian juga memberikan kesempatan nih untuk member AMSA Indonesia untuk berkontribusi langsung melalui acara-acara kalian seperti health campaign ataupun banyak lagi di mana kalian juga harus mementingkan 3 filosofi AMSA, yaitu action, friendship, serta knowledge. Seperti itu. Nah, berikutnya nih boleh kita mau tahu lebih dalam mengenai motivasi teman-teman buat dari APH. Boleh dari Daryl kali ya? Pertama, mau cari pengalaman gitu, karena pengen coba terjun ke ranah nasional, which is AMSA Indonesia itu sendiri gitu. Juga pengen belajar gitu, belajar apa aja, karena sebelumnya mungkin kalau aku pribadi dulunya itu bukan orang yang se-extroverted itu, dan ketika aku kecemplung nih kecebur di APH, aku jadi banyak banget belajar kayak gimana cara sosialisasi sama orang, terus gimana cara berhubungan juga sama NGO dan GO yang udah disinggung sama Angel tadi, dan itu yang aku pelajarin. Secara tidak langsung juga aku pengen kontribusi nih di AMSA Indonesia. Dan kenapa APH? Karena sepanjang aku jadi member AMSA universitas aku, dan ketika aku ikut acara-acaranya AMSA Indonesia itu, ya kebanyakan aku dulu ikutnya itu health campaign, yang mana health campaign ini yang bawain adalah teman-teman APH itu sendiri. Yang paling penting itu aku juga masuk APH, netim apapun sebenarnya itu tujuannya buat cari teman baru dan juga untuk memperluas relasi aku, dan beneran aku bisa kenalan sama banyak banget teman-teman baru yang sama-sama jadi netim. Kayak gitu sih kalau dari aku. Nah, mungkin selanjutnya kita mau tahu nih gimana sih persiapan dari teman-teman saat mau menjadi APH. Sebenarnya untuk ngejawab ini bisa dibagi sih jadi 3 bagian. Yang pertama itu belajar, habis itu merefleksikan atau mengevaluasi apa yang kita pelajari, terus pengaplikasiin. Nah, kalau misalnya untuk belajar sendiri, pertama-tama kita bisa baca-baca ya dari mungkin berkas-berkas sebelumnya dari AMSA Indonesia yang udah di-post juga, udah baik banget mungkin di isu dan lain sebagainya. Terus bisa belajar dari Instagram AMSA Indonesia juga, mungkin bisa sering-sering nge-stalk, ngelihat sebetulnya mata acaranya atau misalnya proker-proker gitu ya dari Ambassador Public Health itu sebetulnya apa aja sih
Nah, selain itu kita juga bisa dapat banyak banget informasi dari SOAN atau biasanya bisa disebut sebagai interview. Jadi kita menginterview mungkin kakak-kakak yang udah tahun lalunya diamanahkan sebagai Ambassador Public Health, sebagai LO for NGO, LOGO, dan lain sebagainya. Dan dari itu kita bisa nih mengolah semua data yang kita ambil, kita refleksikan, kita mengambil atau meminta evaluasi juga dari orang lain, lalu kita baru aplikasiin ke dokumen-dokumen yang menjadi kewajiban dari pendaftaran National Team APH. Nah, berikutnya, karena tadi kita udah bahas persiapan, dan APH itu ada dua ya, ada APH nasional dan distrik. Boleh nih kita mau tahu lebih dalam apa sih bedanya antara APH nasional dan APH distrik? Sebenarnya sih perbedaannya itu terdapat 3, yaitu cangkupannya, keprokernya, dan juga yang terakhir adalah attendance-nya di berbagai event nasional. Untuk menjadi Ambassador Public Health yang nasional, cangkupannya itu terdapat 38 universitas, dan untungnya congratulations buat 2 observer kita, yaitu AMSA Unhan serta AMSA USU. Nah, sedangkan nanti di distrik, hanya cakupannya distrik saja beberapa universitas, tetapi tidak tertutup kalau misalnya distrik hanya kenal sama distrik saja, itu tidak. Tapi boleh banget kalau misalnya walaupun kalian merupakan APH distrik tapi kalian berkenalan dengan antar distriknya, itu juga boleh banget. Tapi memang sebagai Ambassador Public Health nasional, kalian juga harus mendekat nih dengan berbagai repre antar distrik seperti itu. Nah, kemudian yang kedua untuk prokernya ada 2 macam ya, yang tadi yaitu AMSA National Project serta AMSA District Project. Dan yang terakhir adalah attendance-nya. Sebagai Ambassador of Public Health yang nasional, datangi 3 event yang sangat penting, yaitu NAE, MSCCC, kemudian NLT, seperti itu. Setuju banget, lebih ke cakupannya aja nih teman-teman. Kalau misalnya dari aku sendiri tahun lalu mengurus distrik 2, APH distrik 2, jadi intinya tuh kita menaruh extra care banget ke AMSA universitas yang ada di distrik aku gitu. Jadi aku benar-benar tahu dinamika universitasnya, mengetahui mungkin proker-proker sosial apa aja yang sedang dijalani, dan tentunya membantu mereka juga nih untuk berkolaborasi dengan non-governmental organization ataupun governmental organization di proker-prokernya. Nah, tapi bukan berarti ya kalau misalnya di distrik itu APH distrik aja yang mengurus, pastinya Angel dan juga nanti APH nasional ke depannya juga pasti turut ulur tangan gitu ya ke masing-masing kebutuhan dari univ-univnya. Nah, mungkin selanjutnya aku mau nanya nih, gimana sih pengalamannya teman-teman selama menjadi Ambassador of Public Health? Banyak banget sih pengalamannya. Mungkin sudah disebutin ya dari Daryl sejak awal, merupakan motivasi itu juga terdapat dari pengalaman yang kita alami. Yang pertama, dari program kerjanya kita sendiri, dari health campaign ya, dan ada suatu hal yang baru pada tahun ini, ada mini committee, dan juga AMSA National Project ya, untuk cangkupannya Ambassador Public Health yang nasional, di mana di sini kalian juga memiliki work management yang sangat banyak sekali, dan harus bisa menjadi problem solver nih untuk berbagai masalah, baik pun itu minor ataupun mayor, seperti itu sih. Atur pola kerjanya kalian bagaimana, dan atur pembagian agar tidak semuanya kalian ambil sendiri, seperti itu sih pengalaman yang diambil. Berikutnya, boleh nih ditambahin lagi tips dan triknya untuk jadi APH. Tips and tricks ini sebenarnya kalau dari aku pribadi, pandangan aku tuh nggak ada formula yang bakal sama. Kayak mungkin cara aku dan cara Angel nih ketika kemarin persiapan maju sebagai ngikutin proses election APH itu nggak bakal sama gitu. Cuman kalau dari aku nih, kalau dari aku sendiri, pertama itu paling penting yakinin diri sendiri dulu kalau emang yakin nih mau maju APH, karena yang aku tahu dan teman-teman juga harus tahu kalau APH ini amanah dan nggak boleh main-main sifatnya, karena bakal jadi, bener kata Angel tadi, bakal jadi public figure, bakal dilihat sama banyak orang kayak gitu. Terus kedua, abis udah yakinin diri, jangan lupa kabarin pertama representatif dari AMSA universitas terkait nih. Jadi kabarin ke repre teman-teman sendiri kalau mau maju APH, dan juga jangan lupa minta bantuan atau dukungan ke teman-teman terdekat dan juga orang tua, karena selama proses ini pasti ada naik turunnya. Jangan lupa
untuk sowan, karena sowan ini penting banget gitu. Dan pastinya sebelum sowan atau tadi interview yang dibilang tadi itu, jangan lupa cari informasi sebanyak-banyaknya terkait orang yang mau disowanin terlebih dahulu. Jadi istilahnya supaya nanti ketika teman-teman sowan ini nggak bingung nih mau bawa topik apa, dan teman-teman harus bisa terbuka dengan kritik dan saran, bisa terbuka dengan berkas kalian ke repre, terutama kayak kak ada yang kurang kak atau ada masukan, kayak gitu penting banget. Dan kalau udah kayak gitu, udah persiapan, jangan lupa berdoa, sama yang terakhir jangan lupa ikhlas sih. Jadi apapun hasilnya ya udah, yang penting udah berusaha sebaik mungkin, percaya sama kemampuan diri sendiri gitu, jangan dengerin kata orang, udah pokoknya maju aja. Teman-teman yang masih labil, kayak maju gaya atau nggak jadi gitu, maju aja gitu, nyoba aja daripada nyesel gak nyoba, karena jujur aja selama proses election itu belum jadi apa ya nih, aku masih proses candidacy-nya itu udah belajar banyak banget kayak gitu sih kalau dari aku. Nah, mungkin selanjutnya kita udah banyak banget nih bahas-bahas tadi, mulai dari motivasi, pengalaman. Nah, mungkin sekarang aku mau nanya nih buat Abel nih kayaknya. Apa aja sih yang Abel dapatin dari menjadi APH? Sebetulnya banyak banget ya yang bisa didapetin dari menjadi seorang APH. Pertama itu yang menurut aku sangat-sangat bagus dan menjadi salah satu motivasi terbesar aku untuk menjadi APH itu adalah gimana kita mempunyai oportunitas besar untuk bisa beri impact nih ke orang-orang di sekitar kita, bahkan untuk satu masyarakat Indonesia melalui proker-proker yang kita ambil. Aku juga kerasa banget dapat keluarga dari menjadi seorang APH. Nah, berikutnya tentunya bakal dapat banyak banget wawasan, banyak banget ilmu mengenai social action, mengenai NGO dan juga GO, mengenai bagaimana kita bisa berkoordinasi dalam sebuah tim dan lain sebagainya. Secara nggak langsung, skill set yang kita miliki kayak public speaking, time management, multitasking, dan juga effective communication itu sangat-sangat aku dapetin gitu. Dan terakhir tentunya kalian juga bakal dapat banyak connection, bakal bekerja sama dengan NGO, dengan GO yang mungkin sampai sekarang tuh masih ada beberapa yang masih ngobrol sama aku, masih nanya-nanya tentang aktivitas di AMSA, dan tentunya bisa kalian dipanggil juga untuk menjadi mungkin narasumber atau berperan pada organisasi mereka. Nah, last but not least, boleh nih dari Angel, Daryl, dan juga Abel dikasih sedikit pesan untuk teman-teman yang ingin menjadi APH. Kalian harus maksimalkan, yakinkan, dan komit the fullest nih untuk dalam pekerjaannya kalian. Kalian juga harus sangat-sangat pentingkan behavior yang merupakan sopan santun, karena kalian harus berhubungan nih dengan NGO, dengan GO, dengan dokter-dokter, dengan pembicara, yang sangat penting, dan demi meluaskan nih koneksinya AMSA Indonesia ataupun koneksinya kalian juga di situ. Jangan pernah menyerah, keep trying. Burn out boleh, tapi jangan terlalu lama. Harus bertanggung jawab dengan apa yang kalian telah komitmen ya dari awal. Lakukan semaksimal mungkin. Kalau misalnya ada keluh kesah, kalian jangan khawatir tuh, jangan bingung sendiri. Kalian bisa konsultasikan nih dengan kedua papa mama kalian ya, Ian dan juga Ica, itu siap untuk membantu banget. Lebih disiplin kepada komitmen kalian sih. Jadi di sini pasti kalian naik jadi APH memiliki alasan masing-masing, mungkin beda ya antara satu orang sama lain, tapi alasan itu harus jadi fondasi kalian untuk bisa maju terus jadi APH. Benar kata Angel dan juga Abel tadi, yang penting tuh pertama harus komitmen dan harus yakin sama diri sendiri. Kuatin motivasinya, jangan sampai tadi aku bilang motivasinya hanya ada ketika persiapan saja atau nggak yakin dari awal. Karena kalau nggak yakin itu ngejalanin proses dari soal dan pemberkasannya itu nggak bakal enjoy gitu. Jadi kalau bisa kuatin motivasinya dulu. Aku sama diri sendiri, nggak usah takut nggak bakal keterima apa ya, atau overthinking nanti kalau misalnya aku kayak begini gimana ya gitu, nggak usah mikirin. Apalagi mikirin kalau tahu apa ya itu aplikansinya banyak gitu, nanti kayak wah nanti aku harus bersaing nih sama AMSA Univ ABC gitu, itu nggak usah mikirin gitu. Udah bener-bener fokus ke diri sendiri aja, nggak boleh pesimis, harus optimis dan harus tetap semangat. Pokoknya bener-bener prinsip aku waktu itu do the best, God do the rest, itu beneran. Oke, jadi terima kasih banyak nih buat pesan-pesan untuk teman-teman yang mungkin mau jadi APH ya, dari Angel, dari Abel, dan jadi Daryl. Nah, mungkin nggak terasa nih Ica dan teman-teman semua, tadi itu sudah menjadi pertanyaan terakhir kita untuk pada sesi Talk with Netim pada saat ini. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih banyak buat tamu-tamu kita yang keren-keren banget nih dari APH Tenjer kemarin. Ada Angel, ada Abel, dan juga ada Daryl. Itu aja untuk series Talk with Netim pada kali ini. Semoga untuk teman-teman semua yang mau jadi APH bisa semakin semangat buat persiapannya, dan mungkin teman-teman yang sebelumnya belum tahu tentang APH sekarang udah bisa lebih tahu ya. Terakhir, serving sincerely, striving for quality, Viva AMSA.